Tuhatta, ama nami, ina nami, na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus, dihita sa luhuk na ruas hakai BP Cibinong, itikyon, totong rupe hita patupahon pertangyangan keluarga, di Ganup Bagastabe. Ubartusi, naing mulai tama acara pertangyangan tadi tikyon, martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhatta, maridde mahita sian buku ede nomor 10 sada ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Martua ma Ganup na makabiari Jehova, na marparange di akka dalanay, say panganon mudo na niulan ni tanganmu, martua ma ho jala sonang. Dudoson hau anggur na marpaguedo yang gojomam di bagasan akka bilut ni jabung. Dudoson tunas ni hau jetun doaka anakmu humali yang mejang. Idama sai songonido tongon daputan pasu-pasu bawa nama kabiari Jehova. Sai pasu-pasuan ni Jehova mahosian Sion. Asa paidai daunmu hinadenggan di Jerusalem. Ganupari salileko mangulu. Jalaikon idaunmu doa kapahopung tubuh anakmu, hasonangan masonggop tu Israel. Nunga tibuhian di idarohakku Jehova, ninna ibana do, haholongon saliling-liling na hubain makaholongi ho, di bahini hutaiti ho marhite-hite dengan basa haleluya martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pargugu nasuhat dosan, sailehon jala patubu madihami hapursiaon nasitong, tabay ma hapursiaon nami ganupari,
Asalan tuku lehon madihami holong ni roha naso marpangatsi asa holong rohanami diho dohot di dongan nami jolma lehon dihami pakirimon na mangulu asa marlas ni roha hami mabahin lomo ni rohami sai oloi ma pangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita san buku di nomor 126 ayat 1. Tajahama hatani dibata nabagai epistel songon patujulu ni jamita di pertangangatta di Bornginon ima natar surat di Kolose bidutolu ayat 10 sahatu ayat 20 sada tajahama margat di soreng hamu akka perempuan oloi hamu ma hatani hamulian munabi songon natama di rohani Tuhani Hamu akabawa haholongi hamu mapar di hutamu nabe jalaunang majuking hamu maradopon nasida hamu akadak danak sadok pangoloi mahamu di natoras muna ai ido di halomohot Tuhani Hamu aka ama-ama unang gitali hamu aka anak pemuna asa unang mandile olat niro sahatna mertua do akan atu mangihon hatani beta jala naupiopsa meredi hita can bukwede nomor 126 ayat 1. Yang pengordiano tapasara marohatta martang yang mahita debata Jehovah amanami na marhabangsa di bono gijang nausob bahami marhite anak kolong raham amanami Tuhan Yesus Kristus gok puji-pujian hamalation di sobahan rohanami tu adepamu nabade salah asi do tolong raham pakelok kami pangiring-iring budi hami boy hami taripar marpungu di Bornginon di bagasan asi las ni rohatan mo bihai pasun das sok po itu opele Tuhan disokai marpungi mapuan sektor ima sebagian dasian tuas mi Tuhan isok kami maruduk di roha marsobo jung tu adepamu nabadiai la memuji pasangat pengkuarmu dapat saya hormat tetong namaringan di roha ada pikiran nami Tuhan asal muhot hami mangatusi dot mangalapati sian sebagian hatam dapat dia sok songoni petu anak kedongan nabi Tuhan daripada perkerjaan di bekas nasida di dia penasida maringan lalu mau bime Tuhan da tutu nabi tunggal kadi puna wasogit sok songoni petu hanya karuas betong da kusna gereja kabe PCB dong narung dia bilang na Tuhan
totong do pasata mi dagi to dina sida to tong amun dabdi pos rona mi tuan leona mi hai pason pajang niwur wa mi se pajupang di bagas asi do holong rohani sakpo itu stok nai tuan ni bagian nai mi se bagian hatami Tuhan mangaluli ulun nami Tuhan sai tiro me tutong padita nami nak songoni hami na pungudison Tuhan asalam tangi hami asalam hubut hami mangatusi do pangalapati hatam na bedina espasatu ni na pasomi Tuhan sok berdosa na kurang kami Tuhan berpuluh nau tutup kami na tutup kami nang daging na todri talwabi ati pikiran nabi luhut di marsala tulong talmat talwabi do puno urasi mahami sa dosa pangalisan na asa taruli hami Tuhan sa pasmu puji-pujian hamla Tuhan di sebuah roh nami jalan matang yang memberi hiti anak pelongo Tuhan Yesus Kristus sokapa puji pasang apa misal sahat persalik mau lihat amin. Mari kita sembukide nomor sada ayat dulu. Sini rohama dihamu do tame siat dewata mata do jananakna Tuhan Yesus Kristus nang centor di porwadia amin. Salum horasma dihita saluhut naruas nihuria di sektor sada satu sektor saplonom na mangihuton pertaniangan sektor di Bagasan Moronginon jamitata sian buku Edeni Raja Salomo bidualu ayat 51 ayat itu manang di bahasa Indonesia Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7 saya bacakan untuk kita semua. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan.
Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta, benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sonima hatani debata dihita. Kurian itu hatta, topik ni pertanyaan hatta sadarion ima membangun rumah tangga yang kokoh. Dan dari nas kita ini kita akan melihat kekuatan cinta kasih sebagai berkat rumah tangga, kekuatan dari cinta. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada kisah tentang seorang anak yang mengemis di tengah jalan dengan pakaian yang compang-camping. Dia meminta-minta supaya dia bisa mempertahankan hidupnya. Si anak ini kebetulan bertemu dengan seorang pemuda. Dia adalah aktivis gereja. Melihat keadaan si anak, si pemuda ini bertanya, "Dek, kamu dari mana ya?" Si anak kemudian memberitahukan rumahnya. "Bapak masih hidup?" "Masih." "Mama juga masih hidup?" "Masih." "Tapi kenapa kamu mengemis di sini?" "Ya karena saya butuh sesuap nasi," kata si anak ini. "Oh, kalau hanya makan, ayo saya belikan makanan untuk kamu," katanya si pemuda ini. Setelah mereka makan, mereka bercerita-cerita, dan si pemuda ini berhasil membujuk si anak untuk kembali ke rumahnya. Nah, sampai di pekarangan rumahnya, si pemuda ini bingung dan terheran-heran. Herannya karena anak menunjuk, mengarahkan si pemuda ini untuk masuk kepada satu rumah yang begitu besar, begitu megah. Kemudian si pemuda ini bertanya, "Pekerjaan bapak apa ya?" "Wah, bapak saya kontraktor besar, orang kaya." "Mama?" "Iya juga, mama saya juga orang hebat." "Tapi kenapa kamu mengemis di sini?" Ya itulah, mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing sampai mereka tidak sempat memikirkan saya. Keadaan itu ditangkap dan digubah menjadi sebuah lagu. Mungkin kita pernah dengar lagu itu dinyanyikan oleh Ebit GAD. Apa yang mau saya katakan di sana? Ternyata sehebat apapun pekerjaan kita, sebanyak apapun uang kita, kalau memang tidak ada cinta kasih dalam rumah tangga, si anak tetap menjadi orang yang gelandangan, gembel, tak ada artinya. Makanya di Alkitab kita ini diajarkan kunci pertama, kunci utama untuk membangun rumah tangga yang kokoh, di mana seisi rumah bahagia, adalah cinta kasih. Itu yang mau kita lihat. Dari nats ini ada beberapa pelajaran yang saya tangkap. Pertama, di ayat 5 tadi dikatakan begini, "Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau." Pelajaran yang pertama, cinta kasih akan menghasilkan keteduhan bagi seisi rumah. Tadi dikatakan, siapa yang muncul dari padang gurun? Umat Israel muncul dari padang gurun.
datang ke tanah Kanaan, memasuki tanah Kanaan. Kenapa mereka bisa masuk? Ya karena mereka diberikan Allah kesempatan untuk masuk. Kenapa Allah memberikan kepada mereka tanah Kanaan kesempatan untuk masuk? Karena Allah mencintai mereka. Artinya sebuah keluarga yang dibangun dari cinta kasih, maka seisi rumah akan merasakan keteduhan. Keteduhan seperti digambarkan tadi, di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Satu kondisi yang kontras, keadaan di padang gurun dan keadaan di bawah pohon apel. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ruas ni huria mungkin danggudang hepengta lau leonota membahagiakan keluarga ta, membahagiakan anak kota. Mungkin danggudang artata, mungkin ngulu-nguluta sawana di padang gurudo. Alai selama gudang depe holong ni rohata, teduh do perasaannya kaya anak kota. Sebaliknya, molo dangadong de holong ni roha, pasti tandus seperti padang guru dotong keluarga. Itu yang diajarkan. Jadi kalau membangun rumah tangga yang bahagia, supaya anakmu bahagia, seisi rumahmu bahagia, utamakan cinta kasih, jangan utamakan harta. Bisa saja hidup kita ini, pekerjaan kita dalam keadaan tandus seperti digambarkan di sini. Tetapi selama ayah, suami mengasihi istri, istri akan merasa teduh. Bisa saja anak tidak bisa kita berikan makanan-makanan yang bergizi atau yang apa. Tapi selama dia masih dibesarkan dengan cinta kasih, anak akan merasa teduh. Bisa hebat. Kekayaan tidak menjamin keberhasilan seorang anak seperti digambarkan dalam cerita tadi. Tapi cinta kasih pasti membangun anak yang berhasil. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang saya pelajari dari kekuatan cinta kasih. Cinta kasih membuat kita mampu memberikan yang terindah bagi orang yang kita kasihi. Tapi dendam atau cemburu akan memberikan neraka tengah-tengah rumah tangga. Ada seorang anak muda, kebetulan dia orang kota, jatuh cinta dengan anak gadis dari desa. Suatu kali si gadis ini membawa anak muda ini ke kampungnya di desa. Dan setelah ada kira-kira seminggu di sana, si gadis mengajak pacarnya melihat kebun kelapa ayahnya. Kemudian mereka merasa haus. Si gadis mengatakan, saya haus. Ini ditanggapi oleh si pemuda, dia ingin memanjat pohon kelapa. Namanya anak kota, dia tidak pernah memanjat, tapi dia usahakan. Kenapa dia berani memanjat pohon kelapa? Ya karena dia sangat cinta kepada si perempuan ini. Itu yang saya katakan tadi. Cinta kasih akan membuat kita memberikan yang terbaik kepada orang yang kita kasih. Ketika si pemuda ini memanjat pohon kelapa ini dengan susah payah, dia naik dan menjatuhkan beberapa buah pohon kelapa, buah kelapa. Masalahnya ketika dia mau turun, tadinya kan dia lihat ke atas, sekarang dia lihat ke bawah. Nah waktu dia lihat ke bawah, rupanya dia udah tinggi, dia mau jatuh. Dia peluk erat pohon kelapa ini sambil turun. Akibatnya ini dadanya ini
adorane gabe masak-sak. Harus di bahasa Indonesia ini masak-sak. Tergores. Ya karena dia begini pohon kelapa ini kan turun. Sesampai di bawah, si gadis bertanya, apakah kamu sakit bang, katanya. Sebenarnya nggak perlu ditanya lagi, memang ini semua sudah terluka. Tapi si pemuda mengatakan nggak apa-apa. Kenapa dia bilang tidak merasa kesakitan atau tidak apa-apa? Itu karena rasa cinta. Cinta kasih akan membuat kita bisa mengorbankan apapun demi orang yang kita kasihi. Tapi dendam akan menghancurkan segala impian-impian. Kenapa ada banyak rumah tangga yang hancur di tengah jalan? Sudah opung-opung kok bisa bercerai? Karena sudah tidak lagi mencintai. Kenapa orang sudah punya cucu masih berpikir untuk bercerai dengan istrinya? Karena cintanya sudah kandas. Maka yang kedua, kekuatan dari cinta kasih. Cinta kasih membuat kita dapat memberikan yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Jadi kalau membangun rumah tangga tadi katanya harus dengan pakai cinta kasih, inilah alasan yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, dikatakan di ayat 7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kenapa kita harus memakai cinta kasih dalam membentuk rumah tangga yang kokoh? Karena air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Artinya bahaya apapun yang datang kepada kita, ketika kita saling mencintai, bahaya itu akan terabaikan. Karena kita memfokuskan hidup kita kepada orang yang kita kasihi. Demikian renungan pada pertanyaan kali ini. Mudah-mudahan si COVID ini cepat-cepat selesai dan kita dapat bertemu tatap muka sehingga kita bisa berdiskusi untuk pendalaman firman Tuhan. Amin. Pertanyaan Mahita. Melihat teman oleh Tuhan, nunggahutan yuk kami hatami di pertanyaan nami morminon. Asiroham oleh Tuhan, ajari kami. Asa toktong mersigorgor holong ni roha di bagasan diri nami, di tonga-tonga ni rumah tangga nami. Unang manipil holong ni roha nami, manang unang gabi kandas holong ni roha nami. Ay molonunga sidung holong ni rohai sian hami, mago sian hami. Gabi malapetaka maro tu keluarga nami. Atong naing toktong lemagudang holong di bagasan gono nami. Lain toktong lamarsigorgor holong nami di tonga-tonga ni keluarga nami. Molo tumpe lamburuk pamatang nami, lamuba, lamsauli pamatang nami, alay na yung lamuli holong ni roha nami. Tuwag ka na holongi hami dito nga tongan di rumah tangga nami. Tuhan jagay sudi rumah tangga ni ruas mon, ruas ni huriam hakabi pecibinong siyan sektor sada satu sektor sapronom. Nang rumah tangga ni sudi halak Kristen nama nobawa oleh Tuhan. Asa unang adong rumah tangga nagabe pecah bercerai. Laya satoktong ni hotan ni holong nasian honasida. Oleh ate madiho oleh Tuhan. Ilihili nami tuho
Saya pada waktu sahiton sian ruas ni huriamon manang na di dia penasida maringanan dot mangula pada wali Tuhan pakorhon ni kopiton sian nasida uru pihami dang terjaga ho kami molunami alai ho sobaho kami madiri nami otto hodo napunasa hami ali Tuhan hodo nama boto olat ni dia gugunami ilau mengadopi salut Tuhan nang pembangunan di Bagas Jorom asiro hamane Tuhan mangula maho asa saut jong do dinggan pada wali Tuhan akapangguturi pada wali Tuhan tahi naso makalomohon jong Bagas Joromon pada wali Tuhan rohadiri nanaing holan maka jong kolomoni rohana dohot goarna lai leon hami saluhna kerendahan hati masih tupahan ada Tuhan asa saut jong Bagas Joromon jala sonang sudi ruas ni huriam marpungu maridi mamuji manobaho di Bagas Joromon oleh hati madiho di Tuhan saya bicang ya kecigijang roha akaparhata takang saya bicangi manangisi pea di Tuhan nama banda sosumam di tonga-tonga ni huriamo tupahi hami asa margugu hami tiki di leokor pengodu do kesempatan di hami mabain na duminggan di tonga-tonga ni huriamo mau lihat madiho saya sama dosa namin ang gudangi marhiti-iti Yesus Kristus Tuhan namin amin marid di mahita Tanya koma pilihan na tapapungot tutuhata martang yang mahita ali dewata amanami na di Banua Gijang hodo haroron ni saluhut sileo-leon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus upasata ma siyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na hutus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasyang hami pelianon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite tordim asalam hutadda hami gurang di sileo-leon mitu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mangido mahita di tangyang alia manami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmo, saya Roma harajon, saya saut malomoni roham di Banua Tongon song na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoduan siap hari,
Sesama dosa nami son panisa nami di dosa didongan namar dosa tu kami. Unang kami to gioto pangujunan padua mahami sian pangago. Ai horo na punara jaun do tagugon rodi hasangapon saliling nililing na. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Olong ni rohani ni batamata persaran itu di perbadia ima mangaramot yang musalu na. Amin. Horas Madita Sadu Naruas Neuria Sian sektor sada satu sektor seprono mau lihat emang